Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kenapa saya katakan kita semua ini kekasih Tuhan? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita ada hari ini, dan karena Tuhanlah kita mampu bertahan menghadapi apapun sampai pada hari ini. Sebab Dialah tempat perlindungan kita, Dialah kubu pertahanan kita, Dialah perisai dalam hidup kita, dan Dia adalah sauh bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang bergejolak hari-hari ini, di tengah-tengah tekanan yang begitu berat yang terjadi dalam kehidupan ini, di tengah-tengah perjuangan yang begitu berat menghadapi segala sesuatu di hadapan kita hari ini, ada berita baik bagi setiap kita. Kita punya tempat perlindungan yang aman bagi setiap kita. Nah, di dalam konten kali ini saya memberi judul Sang Induk. Sebab ada satu cerita yang nanti saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara sehubungan dengan Sang Induk ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan dan perisai hidup kami. Ketika Engkau ada bersama dengan kami, apalagi yang perlu kami takutkan dalam hidup ini? Karena ketika kasih-Mu menyertai hidup kami, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu, Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak masalah. Beban seberat apapun dalam hidup ini tidak masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Itu sebabnya Tuhan, kami letakkan sepenuhnya hidup kami di dalam perlindungan-Mu. Karena dalam perlindungan-Mu kami boleh tinggal dengan aman bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah dunia yang bergejolak luar biasa hari-hari ini, bantu setiap kami untuk terus mempercayai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sertai kami di dalam renungan singkat ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami, untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada salah satu pujian di dalam salah satu CD saya, Bapak Ibu Saudara, yang memberikan keteduhan bagi setiap kita yang memperkatakan setiap kata dari pujian ini. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sauh bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sauh
bagi jiwaku. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 28. Senang sekali membaca Mazmur, Bapak Ibu Saudara, sebab di situ ada banyak sekali janji-janji dan jaminan Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mazmur 28, judul dari perikop ini, Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu Saudara, ketika suatu saat saya sedang pelayanan di salah satu daerah, saya melihat ada beberapa ekor anak ayam yang sedang berlarian ketakutan karena dikejar oleh seekor ayam jantan besar. Beberapa anak ayam itu segera mencari perlindungan dengan berlari menuju induknya. Namun Bapak Ibu Saudara, sebuah pemandangan yang luar biasa yang saya saksikan saat itu adalah belum sampai anak-anak ayam itu pada induknya, sang induk sudah mengangkat kedua sayapnya sehingga ketika anak-anak itu sampai kepadanya, anak-anak ayam itu pun segera masuk ke dalam dekapan kedua sayap sang induk tersebut. Maka ayam jantan itu pun sudah tidak lagi bisa mengejar mereka karena sang induk sudah melindungi mereka. Anak-anak ayam itu pun sudah tidak perlu lagi berlari ketakutan. Mereka tidak perlu lagi merasa khawatir karena sekarang mereka sudah merasa begitu aman dan nyaman berlindung pada dekapan sang induk. Saat saya menyaksikan kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, saya berkata dalam hati, betapa indah gambaran perlindungan seperti ini. Kalau saja kita menyadari akan kebenaran ini, berapa sering kita pun mengalami seperti yang dialami oleh anak-anak ayam tersebut. Berapa sering kita merasa begitu khawatir saat kita berada di dunia yang penuh dengan ancaman ini, dengan situasi yang serba tidak menentu.
Berapa sering kita merasa was-was? Karena seolah-olah selalu ada yang mengejar-ngejar kita dalam hidup ini. Bahkan setiap kali kita terbangun pada pagi hari, kita sudah diserang dengan begitu banyak pemikiran. Bagaimana kita harus berhadapan dengan pimpinan di kantor yang begitu arogan dan begitu membebani dengan segala macam tugas yang begitu berat. Bagaimana caranya kita harus membayar semua tagihan-tagihan dan biaya-biaya lainnya setiap bulannya. Atau jika kita seorang pelajar, bagaimana juga kita harus bertemu dengan guru atau dosen killer dengan suara yang menggelegar dan tatapan mata yang begitu sinis. Atau mungkin juga ada yang gelisah menjelang jam 12 siang karena takut nanti ada debt collector yang datang untuk mengambil cicilan kredit sepeda motor yang belum ada dananya sampai saat ini. Dan hal-hal lain yang begitu mengganggu pemikiran kita setiap harinya. Dan dalam keadaan seperti itu seringkali kita lupa, bahkan mengabaikan keberadaan sang induk, yaitu Bapa kita yang berjanji untuk selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Kita bahkan seringkali sibuk sendiri dengan urusan pribadi kita, mulai dari pagi hari sampai menjelang tidur. Kita bahkan melupakan dan mengabaikan bahwa sesungguhnya kita punya Bapa yang sebagai sang induk itu, yang selalu setia menunggu, bahkan menanti kita untuk mendekap anaknya yang sedang berada dalam kegelisahan atas berbagai persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara, saat ini biarlah kita menyadari kebenaran ini, bahwa Bapa dengan konsisten berdiri menanti kedatangan setiap kita yang terengah-engah berlarian dengan tanpa tujuan yang jelas. Karena kita berada dalam ketakutan, Bapa tidak hanya memberikan sayapnya untuk melindungi, bahkan lebih daripada itu, Ia bahkan mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, bahkan berkat yang berkelimpahan. Bahkan di saat musuh datang menyerang, bukan kita sendiri yang melawan, tetapi selalu ada Bapa yang menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Asal kita percaya dan mau menghargai dan selalu meletakkan pengharapan kita kepada Bapa sebagai tempat perlindungan yang teguh bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, larilah kepadanya sehingga kita tidak perlu khawatir lagi menghadapi apapun dalam hidup ini. Sebab kalau bukan kepadanya, kemana lagi kita mau bawa beban kita? Dan kalau bukan daripadanya, dari mana pembelaan datang bagi kita? Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada
alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, sau bagi jiwaku, sau bagi jiwaku. Hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Kami membawa beban kami hanya kepadamu. Hanya Engkaulah tempat persembunyian kami, tempat perlindungan kami. Hinarabo yarabo syarabo hina. Tidak akan pernah ada satupun tempat di muka bumi ini yang aman bagi kita untuk kita bisa berlindung, selain kita berlindung di bawah kepak sayap-Nya. Tidak akan pernah ada satupun tempat di muka bumi ini yang dapat membuat hati kita tenang selain kita tinggal dekat dengannya. Itu sebabnya jangan pernah meletakkan pengharapan, pengandalan, dan kenyamanan kita kepada apa yang ada di dunia ini, sebab semua itu adalah fana. Mari kita letakkan pengandalan, pengharapan, bahkan kenyamanan kita hanya bersama dengan Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Sebab ketika kita ada di dalam perlindungannya, maka tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk menyentuh setiap kita. Itu sebabnya serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya, maka kita dapat berkata, sungguh hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang. Haleluya, haleluya. Tuhan tempat perlindungan kami, maafkan kami ya Tuhan, karena sekalipun kami sering mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau dengan pikiran kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu yang Engkau rancangkan atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Seringkali kami merasa begitu takut dan khawatir ketika kami harus menjalani hidup ini yang penuh dengan mara bahaya ini.
Seringkali kami merasa seakan Engkau sedang berdiam diri, sementara kami sudah hampir tenggelam dalam samudra kehidupan ini. Kami merasa sakit, lelah, dan letih yang begitu dalam, sehingga itu mengakibatkan luka di hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat bersikap sebagaimana Hana bersikap saat menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Beri kami kekuatan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Namun sekalipun tidak mudah, kami yakin asalkan bersamamu Tuhan, maka kami cakap menghadapi kenyataan apapun yang tengah ada di dalam kehidupan kami ini. Sebab kami adalah orang-orang yang disertai dan dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya.